Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, muatan IPA. Oke, simak video ini baik-baik ya. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan. Masih ingat kan, perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif juga dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Dibedakan menjadi dua, yang pertama vegetatif alami yang terdiri dari umbi batang, akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi akar, stolon atau geragih, tunas, tunas adventif, dan yang terakhir adalah spora. Yang kedua yaitu vegetatif buatan, dibedakan menjadi mencangkok, mengenten atau menyambung, stek, merunduk, dan menempel atau okulasi. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Yang pertama, kita akan mempelajari umbi batang. Perkembangbiakan vegetatif alami umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. Nah, selain kentang, ada juga bengkuang dan ubi jalar. Selanjutnya adalah dengan akar tinggal atau rizoma. Rizoma merupakan akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dengan menjalar pada permukaan maupun di dalam tanah. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Setelah akar tinggal, ada umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah tanaman wortel. Selain itu ada juga singkong dan lobak. Oke, selanjutnya adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih atau stolon adalah stroberi. Coba perhatikan di sana, itu adalah bagian stolonnya. Selanjutnya adalah dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tanaman
tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tumbuhan cocor bebek. Yang terakhir adalah dengan spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. Nah, ini kantong-kantong ini yang berwarna coklat itu merupakan kantong spora. Di dalamnya terdapat spora. Oke, untuk lebih memahami lagi, sekarang mari mengerjakan tugas. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu memiliki 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua, apa perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Yang ketiga, sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara alami. Dan yang keempat, perhatikanlah tumbuhan rumput teki. Bagaimana cara rumput teki berkembang biak? Oke, tugas ini dapat kamu kerjakan pada buku latihanmu ya. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Ibu Guru. Apabila ada